pinternya Amerika Serikat dan juga penjajah Israel membuat tadinya isu sektarian berubah menjadi isu rasial. Dari sektarian menjadi rasial. Kan selama dari 2011 sampai dengan 2024 kan isunya itu adalah Sunni Syiah kan. Begitu isu Sunni Syiah itu sudah berhasil diredam, Damaskus sudah berhasil ditaklukkan dan kemudian terjadi rekonsiliasi, bahkan ulama-ulama Syiah yang ada di kota-kota yang tersebar di Suriah itu kan diajak bicara gitu kan, udah jangan ngelawan lagi, kamu kan diampuni dan lain sebagainya. Nah, Amerika Serikat dengan Israel itu menggunakan isu rasial. Ini etnis Kurdi, bawahnya ada etnis Druze di selatan. Ya kan, Druze ini diadu sedemikian rupa, mereka diberikan senjata. Betul. Dan tadi Israel juga pinter, dia tahu nih, ini nggak boleh dibikin jadi perang nih, habis kita ya gitu kan, karena apa, persenjataan Turki bisa dibilang 11-12 lah sama Iran sama Pakistan, bahkan sedikit lebih kuat. Tidak bisa dibilang Turki itu sekuat itu nggak juga. Akan tetapi kalau Turki dibilang lemah, ini ceroboh. Nah, maka apa yang terjadi? Maka dikerjain nanti Turki dengan isu-isu oposisi. Oh gitu. Kalau Turki menggaransi Suriah dengan kekuatan militer, ya kan garansi cek kosong lah gitu. Terserah lu nulis apa aja deh, terserah mau ngasih apa, gua kasih semuanya gitu kan. Arab Saudi dan Qatar ini menggaransi Suriah dengan uang secara finansial. Penandatanganan proyek-proyek besar pembangunan, bahkan terakhir ada bandara Damaskus itu mau dibangun. Ini intermezzo ya, kemarin ketika saya ke bandara Damaskus itu, teman-teman tahu nggak, bandara Damaskus tuh cuman kayak terminal kampung rambutan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkan Aslar, teman-teman semua seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan podcast Persahabatan Islam Usmani, YPU Edukasi yang ke-12. Kali ini kita mendapatkan suatu bintang tamu istimewa, influencer muda, ustadz muda yang cukup membahana. Beliau sebenarnya udah kenal dekat sama saya mungkin lebih dari 15 tahun. 15 tahun. Apa boleh, karena dulu pernah perjuangan di kampus ya. Yoi. Beliau adalah Ustadz Ammar Ar-Risalah. Gimana kabarnya? Bro, hari ini panggil bro aja ya. Bro aja kita. Bro aja ya. Kalau Ustadznya lebih tua gitu. Guru saya nih, guru pergerakan pertama justru. Bisa aja. Sekarang kebalik ya, kita yang belajar sama beliau nih. Gimana bro? Sehat? Alhamdulillah. Bisa belajar apa di kemarin saya dapat info baru balik dari Suriah juga ya? Ya, Jordan Suriah. Iya, sekarang bahasanya mungkin bisa bahasa Arab dan bahasa Turki gimana? Oh, kalau bahasa Turki masih belajar. Berat. Siap. Ya, ini alhamdulillah ya kedatangan tamu istimewa, suatu kehormatan buat kita dari Persahabatan Islam Usmani bisa menghadirkan Bro Ammar Ar-Risalah ini. Baik, mungkin kita akan bahas untuk podcast ke-12 ini lebih fokus bicara bagaimana perkembangan Suriah ya. Pasca mereka sudah membebaskan diri pada rezim Assad, apalagi Bro Ammar ini sudah langsung ke sana gitu ya. Mungkin beberapa pekannya ataupun beberapa hari yang lalu, saya pengen tahu bagaimana Bang kondisi Suriah hari ini. Nah, ini dia menariknya ya. Kondisi Suriah, saya harus bisa mengatakan worse than Gaza. Kalau Gaza perangnya masih ongoing, nah di Suriah ini after war. Tapi yang terjadi adalah masih ada sekitar 4 elemen yang masih harus disatukan lagi nih. Masih ada 4 elemen. Ya kan. Pertama yang sesama Ahlus Sunnah. Ada Hayat Tahrir Syam yang elemen-elemen dari Idlib, terus kemudian ada FSA gitu ya, yang dari Aleppo sama Idlib juga itu. Nah, terus kemudian elemen ketiga adalah SDF. SDF ini musuh bersama antara Suriah dengan Turki yang di backup sama Amerika, tapi mereka komunisnya lucu juga nih. Ideologi komunis tapi di backup Amerika. Ya? Mereka nggak mau ngaku, tapi kalau mereka tuh agen imperialis sebenarnya, nggak ngaku mereka. Iya. Kemudian dari selatan, ini ada orang-orang Druze. Druze gitu ya, yang disupport oleh penjajah atau ihtilal di selatan. Nah, ini semua kemudian menjadi tantangan besar bagi Ahmad Syara yang banyak orang musuh-musuh politik beliau gitu ya di zaman dulu dan zaman sekarang juga nuntut, ayo dong serang musuh di selatan, serang musuh penjajah nih di selatan yang juga menyerang Gaza. Tapi ternyata beliau masih menghadapi kejadian kemarin di Latakia, terus kemudian kejadian juga di Deir Zor. Ini pokoknya berantakan lah. Berarti memang masih ada tantangan secara internal domestik ya.
Oh pasti. Di awal kebijakannya kurang lebih sekitar bulan Maret sampai hari ini Presiden Suriah itu masih mengajak semua elemen yang ada di Suriah untuk membangun pemerintahan bersama. Karena untuk diketahui ini teman-teman sekalian, di Suriah itu elemen-elemen yang ada itu imbang. Enggak terus kemudian ada satu elemen yang besar sendiri tuh enggak. Elemen yang so-called Salafi gitu yang ada di Idlib sama Aleppo, lalu kemudian elemen Asy'ari atau bahasa sederhananya elemen-elemen murid-muridnya Syekh Ramadan Al-Buti itu juga cukup besar basisnya di Damaskus, di Homs dan di Hama. Lalu elemen-elemen yang mereka ini non-Islam lah kita sederhanakan sebagai non-Islam. Druze di bawah gitu ya di selatan, lalu kemudian juga SDF di atas yang memang sebagian besar di antara mereka ini memang muslim. Akan tetapi secara ideologi mereka komunis dan pinternya Amerika Serikat dan juga penjajah Israel membuat isu tadinya isu sektarian berubah menjadi isu rasial. Dari sektarian menjadi rasial. Kan selama dari 2011 sampai dengan 2024 kan isunya itu adalah Sunni Syiah kan. Begitu isu Sunni Syiah itu sudah berhasil diredam, Damaskus sudah berhasil ditaklukkan dan kemudian terjadi rekonsiliasi bahkan ulama-ulama Syiah yang ada di kota-kota yang tersebar di Suriah itu kan diajak bicara gitu kan, udah jangan ngelawan lagi, kamu kan diampuni dan lain sebagainya. Nah, Amerika Serikat dengan Israel itu menggunakan isu rasial. Ini etnis Kurdi, bawahnya ada etnis Druze di selatan. Ya kan, Druze ini diadu sedemikian rupa, mereka diberikan senjata. Wah, jadi memang apa ya, gerakan separatisnya masih boleh dikatakan belum redam sepenuhnya ya. Belum. Militer dan sebagainya. Tapi bagaimana ya pandangan rakyat Suriah hari ini melihat Presiden Ahmad Al-Shara sebagai satu pemimpin yang baru gitu, yang kemudian ya, dicanangkan atau kemudian ya digembar-gemburkan akan membawa suatu perubahan yang luar biasa. Bagaimana nilai kepercayaan masyarakat Suriah itu sendiri? Ini enaknya saya cerita dulu pengalaman saya datang ke ibu kotanya Ahmad Syara di Idlib. Oh, di Idlib. Bukan yang di Damaskus dulu. Ya. Ceritanya tuh beberapa waktu lalu gitu ya, sebelum revolusi, saya datang ke Idlib. Itu gambarannya tuh bukan kota yang rusak akibat perang, tapi gambarannya kota modern. Apalagi saya masuknya saat itu lewat Rehanle, ya, itu mirip aja gitu kotanya. Sinyal ada, air ada, masyarakat juga relatif ramah, terdidik gitu masyarakatnya. Seperti perang itu ya perang terjadi, akan tetapi kayak kehancuran kotanya, mobil-mobil pun ada mewah gitu ya. Maksudnya mobil-mobil terbaru kita tahu gitu ya, ternyata itu diimpor lewat Turki. Pipa air, pipa minyak dan lain sebagainya itu lancar, bagus. Dan itu ternyata menimbulkan iri hati kepada sekelompok penduduk yang dikuasai oleh Bashar al-Assad. Oh gitu ya. Karena daerah yang dikuasai Bashar al-Assad itu sinyal nggak ada. Lebih gitu tertinggal lah ya. Lebih tertinggal, sinyal nggak ada, listrik juga nggak ada karena dihancurkan kan, selama perang itu kan hancur. Terus kemudian jalan juga rusak, pemerintahannya korup, parah sekali. Ya kan kalau di Turki masalah utama itu kan, nah ini tipikal pemerintahan Turki itu bukan korup. Hanya kemudian perang bintang lah gitu bahasanya. Semua orang tuh berlomba-lomba menjadi bintang. Tapi tidak korupsi gitu masalahnya. Adalah 1-2 sedikit kasus korupsi, tapi bukan itu yang dominan. Kalau disebut masalah utama Turki bukan korupsi. Nah, begitu juga dengan di Idlib. Kita lihat masyarakat tuh menikmati ada di bawah kekuasaan Ahmad Syara saat itu yang mengikat aliansi dengan FSA kan. Ahmad Syara dari Yahya Tahrir Asyam, kemudian di sebelahnya itu ada FSA. Itu kan daerah yang berdampingan yang sebetulnya mereka terikat aliansi saja, bukan blend jadi satu. Nah, begitu kita ke Damaskus, kita ke Homs, ke Hama, kondisinya sebaliknya terjadi. Korup. Pelayanan publiknya seperti Indonesia 20 tahun yang lalu gitu loh. Kalau nggak dibayar nggak jalan, jalanan macet, dan ketika perang terjadi time stop, waktu berhenti. Tidak ada mobil baru yang datang sejak 15 tahun yang lalu. Artinya mobil-mobil itu kita lihat kalau kita nonton film dari tahun 2010, kayak gitu mobil-mobilnya. Wow. Jadul banget. Jadul banget. Udah tertinggal jauh lah ya. Jadul banget. Dan apa yang kok bisa seperti itu? Karena Ahmad Syara itu memilih untuk beraliansi dengan Turki, dan Turki memberikan support besar-besaran. Kota Idlib dan kota Aleppo atau Halab itu jadi ada semacam gimmick. Turki itu mengumumkan akan membangun 2 kota itu sebagai kota metropolitan, yang itu membuat orang-orang di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad ngiri banget sama itu. Oh gitu. Terlepas dari apakah benar atau enggak, yang penting kan gimmick aja dulu gitu kan. Tapi kalau saya lihat tadi penjelasan infrastruktur yang sudah berjalan bahkan lebih baik daripada daerah yang dikuasai oleh Bashar al-Assad, ya tentu juga masyarakat akan melihatnya itu ya. Betul. Ini menjadi bukan cuma janji ya, tapi memang sudah ada realisasi. Betul. Ya saya dulu pernah juga di Rehan loh masalahnya. Nah, itu dia. Sampai sekitar sebulan saya melihat bagaimana kondisi di sana dan sebagainya. Ya saya rasa
pembangunan itu memang real gitu. Walaupun itu daerah oposisi ya. Betul. Kayak gitu ya. Berarti memang ya masyarakat sudah bisa melihat. Tapi progres yang sekarang mungkin kalau tadi bicara Idlib, Aleppo dengan Homs, dengan Damaskus dan sebagainya, apa udah ada mulai pembangunan juga? Nah, kalau pengamatan terakhir, ini pembangunan masih sulit dilakukan. Kenapa? Sanksi-sanksi internasionalnya masih belum dicabut. Sehingga kalaupun ada uang investasi dari luar nih masuk, nilainya itu akan jatuh atau kemudian bukan jatuh tapi sulit untuk diterjemahkan menjadi program. Oh gitu ya. Karena gini, di Damaskus itu atau di kawasan yang saat ini belum dikuasai, masih dikuasai oleh ex Bashar al-Assad lah gitu bahasanya. ATM tuh nggak bisa, M-banking juga nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Masih transaksinya masih konvensional banget dong. Konvensional, dan di sana uang itu pecahan paling tinggi itu 5.000 lira. 5.000 lira itu sekarang satu lira Suriah ya. Lira Suriah. Aha. 1 lira Suriah sama dengan 1,6 rupiah. Jadi kalau kita punya uang 5.000 itu kurang lebih sama dengan 7.500-an. Wow. Jatuh banget tuh. Jatuh banget. Makanya fokusnya Ahmad Syaro itu kan ngangkat sanksinya dulu gitu loh. Nah, sehingga infrastruktur bisa berjalan. Maka yang dilakukan sekarang ini masih sekedar mengkosmetik dulu gitu loh. Dicat-cat lagi, dibersih-bersihin lagi, dan terutama yang paling terlihat adalah Masjid Umayyah. Dibersihin semuanya, lampunya diganti jadi terang, benar-benar kayak masjid yang ayo kita tuh mau nyambut Nabi Isa loh. Masya Allah. Gitu loh. Sudah ada ini ya, risalah nubuah. Risalah nubuah ada di sana. Ya. Oke, tadi kan sempat beberapa kali disebut sangat banyak dengan dukungan Turki misalnya seperti itu yang secara terang-terangan. Apakah kemudian Ahmad Syaro sedang menyiapkan fondasi Suriah yang lebih merdeka dari intervensi asing, atau justru nanti ke depannya bakal banyak lagi nih intervensi asing yang datang? Nah, ini intermezzo sedikit ya. Teman-teman yang pro Iran, pro Iran. Saya nggak mengatakan Syiah, ya. Saya mengatakan pro Iran saja, gitu. Karena kan ada juga orang lalu Sunan juga pro Iran. Itu kerjaannya kan ngebully Turki terus, kan? Dibilangnya apa ini antek Israel, antek Amerika, apalagi ekonomi muslimin, apalah gitu kan? Dibilang aneh-aneh lah gitu. Tapi gini teman-teman, sebenarnya pertama jasa Turki bagi Suriah itu luar biasa besar. Kenapa? Karena sekitar 4 juta pengungsi dari Suriah itu ditampung di kawasan Gaziantep dan Al-Urfa. Gaziantep dan Urfa. Itu cukup besar jumlahnya gitu loh. Itu cukup besar. 3,5 juta lebih kalau saya lihat. 4 juta. 4 juta. 4 juta, dan itu yang terdata loh. Nggak termasuk orang yang lahir setelah perang, nggak termasuk juga dengan orang-orang yang secara ilegal masuk dan tidak masuk data resmi. Ya 4 juta lah itu kurang lebih jumlahnya, dan ada di Turki itu nasibnya lebih baik daripada di Jordan. Oh gitu. Karena di Jordan itu tinggal di gurun pasir di tenda. Nggak dikasih sama Jordan. Nggak dikasih shelter khusus yang benar-benar. Nggak dikasih. Sementara oleh Turki itu ada shelter yang bagus. Mungkin teman-teman pernah lihat di media sosial saya datang ke Antakya. Di sana ada satu shelter yang per kota, ada satu rusun ini Hama, rusun lagi ini Aleppo, rusun lagi ini Damaskus, gitu-gitu. Itu dan di sana kegiatan keagamaan bisa berjalan dan lain sebagainya. Itu cuma kan kondisi dalam negeri Turki ini nggak terlalu menguntungkan sebetulnya. Kenapa? Karena inflasi kan. Inflasi. Terus oposisinya Turki yang relatif mereka ini memang ideologinya bukan Islam, tapi Muslim juga gitu loh. Tapi ideologinya bukan Islam, mereka nyerang Erdogan, nyerang AKP dengan isu ini tentang masalah pengungsi. Ini kita inflasi habis-habisan, lo malah ngasih makan 4 juta orang yang bukan penduduk Turki, lu gimana sih? Kalau teman-teman ke Istanbul, sadar dong seporsi makanan tuh harganya berapa. Sekarang mahal. Saya kan udah pernah ke sana, pernah sih kuliah di sana. Kan. Tapi yang sekarang ini parah banget. Sekarang lebih parah. Sekarang parah banget. Saya kemarin itu di bulan Ramadan itu kan shock banget. Sepiring makanan 150.000 rupiah. Dan itu tidak disertai dengan kenaikan gaji. Gitu. Dan ini dipakai isunya oleh orang-orang oposisi. Maka akhirnya Erdogan ingin mempercepat kembalinya para pengungsi, tapi bukan diusir. Nah, caranya adalah dipulangkan dengan bertahap. Akhirnya pimpinan-pimpinan revolusi Suriah yang ada di Idlib dan Aleppo bukan cuma dikasih senjata, tapi dikasih tahu bagaimana cara pencitraan publik dan mengatur pemerintahan pasca perang. Ini yang menarik. Ahmad Syaro, kalau kita ngelihat beliau sebelum tahun 2018, nanti saya cerita kenapa ada 2018-nya di sini. Gimana sih tampilan beliau? Pakai gamis, pakai sorban, pakai bendera hitam. Jihadis lah ya. Jihadis lah. Kombatan jihadis lah. Iya, kombatan jihadis, terus pokoknya gitu udah kayak Syekh. Kita tuh manggilnya Syekh Abu Muhammad Al-Julani. Tapi kenapa kok 2018? Ceritanya Bashar al-Assad, Rusia dan Iran itu berhasil memukul mundur mereka sampai terdesak di kota terakhir yaitu Idlib. Begitu sampai di Idlib, udah last call, kita panggil aja Pak D. Erdogan.
Gitu ceritanya. Karena terdesak baru ya. Karena terdesak. Disitulah Turki melakukan intervensi militer. Drone-dronenya yang hari ini menang di Ukraina itu diuji coba dulu tuh di Idlib. Ternyata berhasil memukul mundur pasukan Rusia, Iran dan Suriah sekaligus, dan akhirnya di situ menjadi kawasan buffer zone atau safe zone lah gitu, safe zone buat Hay'ah Tahrir Asyam pada saat itu. Nah, dibilangin sama Erdogan, ente kalau cara mainnya kayak begini, satu, masyarakat Suriah akan terbunuh makin banyak. Gitu loh. Dan itu kan terjadi hanya 2 tahun setelah kudeta gagal. Artinya Erdogan sadar cara mainnya orang begini ternyata gitu loh. Terus ente kalau begini, ente nggak akan dapat simpati kaum muslimin dunia. Tampilan ente kayak syekh begitu gitu kan, tampilan ente kayak teroris, dan memang dibilang pada saat itu ente nggak boleh masuk dalam daftar teroris manapun. Saat itu Jabhah Futuhus Syam yang merupakan evolusi dari Jabhah Nusrah disuruh bubar sama Erdogan. Gitu ya. Suruh bubar. Ente kalau masih pecah belah sesama teman sendiri, sesama Ahlus Sunnah yang ingin kemerdekaan dari Bashar al-Assad, ente nggak akan bisa menang. Ente yang ada ribut sama beda faksi satu kecamatan lah itu bahasanya. Akhirnya dibikin faksi yang baru namanya Hay'ah Tahrir Asyam, jelas atas rekayasa dari Erdogan, gitu loh, atas bantuan dari Erdogan. Dan bahkan pada saat itu sering banget Abu Muhammad, saat itu masih Abu Muhammad ya, Abu Muhammad Al-Julani itu pergi ke Istanbul, pergi ke Ankara, rapat dan lain sebagainya, dan kita melihat perubahan yang menakjubkan. Dari tadinya beliau pakai gamis dan lain sebagainya, kayaknya dinasihatin sama Erdogan, lu mainnya pakai cara AKP aja, pakai jas, tiba-tiba nggak pakai penutup kepala, lebih modernis, jenggotnya dicukur sampai ya udahlah ini aja lah gitu. Yang penting ada. Terus bahkan istrinya yang tadinya bercadar tutup rapat ditampilkan ke publik, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, dengan cara main semacam ini, rupanya Erdogan melihat masyarakat ente yang ada di Hama, Homs, Damaskus, yang ada di Dar'a, sebagian besar itu orang sekuler, sebagian besar itu mereka tuh Muslim, tapi mereka tidak menjiwai Muslim, sama aja kayak rakyat gua yang ada di Istanbul, Ankara dan lain sebagainya, sama gitu. Akhirnya dibilangin. Nah, ketika terjadi perubahan semacam itu, akhirnya masyarakat relatif bisa menerima Hay'ah Tahrir Asyam. Gitu. Dan visinya lebih yang tadinya mungkin lebih global, lebih kepada yang nasionalis. Nah, itu dia. Seperti itu. Jadi saya belajar sekali gitu ya, ketika ada teman saya tentara Turki yang di perbatasan itu dicerita gitu kan, bagaimana kemudian merubah format para milisi-milisi HTS dan sebagainya gitu. Ya. Dari gaya perang yang ya cuman pundal semangat lah ibaratnya kalau kita sebut gitu kan, sampai dengan cara yang modern gitu ya, warfare dengan strategi dan sebagainya. Memang ada peran Turki secara militer itu aktif, nggak cuma hanya sekedar menjadikan buffer zone, tapi juga menyiapkan. Betul. Itulah yang kemudian saya bilang hanya dalam waktu 2 minggu, gitu, kurang lebih gitu kan. Betul nggak? Sebenarnya nggak 2 minggu sih. Sebenarnya nggak 2 minggu. Cuman kan orang lihatnya ya 2 minggunya aja gitu. Karena memang balik lagi ya. Mungkin kita antum juga sama-sama pernah ini ya, ngasih bantuan kemanusiaan. Kalau meleset dikit dibilang teroris, ya kan nggak nyampe jadinya Syiah gitu loh. Waduh, ini kan isunya kemana-mana jadinya gitu. Itulah. Jadi insya Allah ya, saya lihat berarti dukungan masyarakat Syam, apapun terlepas ideologinya, itu sudah memiliki kepercayaan terhadap Ahmad al-Shara ini. Nah, ini juga menarik nih. Saya waktu ke Damaskus itu ngobrol di kafe mau buka puasa ceritanya kan. Saya ngelihat masyarakat tuh ngomongin pemerintahan Assad tuh bla 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 pakai bahasa Arab sana gitu kan, bahasa Arab Syam itu. Terus sebelah sini, meja sebelah sini nih ngomongin, "Iya tuh, ini kita tuh pemerintah harusnya gini nih." Sebelah sini ngomongin, "Ini pajaknya ketinggian segala macam." Saya nanya sama teman saya orang Suriah, "Emang di Suriah sebebas ini ya? Kok saya ngeliat kok kayak di Turki, kayak di Indonesia gitu kan? Kok mereka bebas ngomongin politik?" Ternyata kata mereka, ini adalah cermin kegembiraan masyarakat, karena sebelumnya orang nggak akan bisa ngomongin politik. Sekali aja ente nyebut nama Assad, besoknya ente hilang. Iya, ini kayak era-era Orde Baru. Lebih parah ya. Iya. Gitu. Kan ada ini ya, investigasi dari berbagai media massa yang menunjukkan sejak tahun 70 ketika Hafiz al-Assad berkuasa hingga tahun 2010 ada 300.000 orang yang hilang. Allah. Berarti memang kejamnya di luar nalar. Di luar nalar memang. Baik, oke lah kalau bicara permasalahan domestik sudah mulai banyak trust, dan kemudian ya kebebasan berpendapat itu sudah mulai terjadi ya iklimnya. Dan saya kemarin kalau ngobrol sama Bang Pizarro katanya sudah mulai ada rencana pemilu bahkan. Betul. Gitu ya. Rencana pemilu untuk mengusahakan transisi dan sebagainya gitu kan. Itu menurut saya sudah menuju negara Suriah yang modern dan bebas daripada diktatorship. Cuman kan memang masih ada tantangan dari eksternal. Nah, terakhir saya lihat kan Kemenhannya Suriah itu dibombardir Israel.
terang-terangan, dia tidak lagi menggunakan milisi Druze dan sebagainya gitu. Ini bagaimana kalau menurut ente nih, buat Bro Amar ini, Ahmad Suriah menjaga atau menegakkan kedaulatan meski Israel dan sekutunya masih menyerang? Mungkin kita urai dulu nih sebenarnya apa yang terjadi gitu ya. Israel itu ingin mendirikan negara buffer. Dia sadar milisi-milisi yang ada di Suriah itu jauh lebih berbahaya daripada yang ada di Gaza. Gitu ya. Mengapa jauh lebih berbahaya? Mereka tidak diblokade. Sementara Gaza itu sedang diblokade. Yang kedua, milisi-milisi yang ada di Suriah itu menguasai sumber daya alam. Setiap kota, setiap desa itu ada sumber daya alamnya sendiri. Ini bisa jauh lebih kuat, gitu loh. Gitu ya. Ini jauh lebih kuat. Ini bahkan ini lebih berbahaya. Terus yang selanjutnya, mereka ini berpengalaman menghadapi peperangan di berbagai medan perang. Mau itu ngelawan milisi sesama milisi, mau itu ngelawan Rusia, Iran, ngelawan Perancis, ngelawan Amerika Serikat. Pengalaman perang mereka itu lebih beragam daripada Hamas. Gitu ya. Iya, Iya. jauh lebih beragam. Nah, Israel sadar dan jumlah mereka jauh lebih banyak. Di satu kota itu jumlahnya bisa 50 sampai 60 ribu Wow. milisi. Wow. Milisi. Dan pada saat podcast ini dibuat, ya sekitar 50 ribu orang itu sedang berkumpul di provinsi Hasakah untuk dalam tanda kutip menghukum SDF apabila SDF tidak menyetujui gencatan senjata dan melanggar ultimatum yang diberikan oleh pemerintahan Damaskus pada tanggal 18 Juni. Mereka diberikan ultimatum selama sekitar 1 bulan atau 30 hari untuk ayo gabung ke dalam negara Suriah. 50 ribu bayangin ngumpul prok di sana. Sementara kekuatan di Gaza itu hanya sekitar 30 sampai 40 ribu yang siap tempur. Nah, Israel sadar, maka akhirnya dia mendirikan buffers. Buffernya apa? Dia tahu kalau dia langsung yang muncul, dia akan habis, dianggap sebagai penjahat perang. Dia nggak mau dia diseret lagi ke dalam pengadilan yang lain sebagai penjahat perang. Maka akhirnya dia menggunakan isu sektarian, gitu loh. Dia tahu Druze ini adalah orang atau satu kelompok yang tidak pernah mau dipimpin oleh Muslim. Iya. Terus nggak mau. Karena secara keyakinan juga berbeda banget. Gitu. Secara keyakinan sudah berbeda dan mereka ada orang-orang yang mungkin simplifikasi ini kan pecahan dari Syiah, ini udah bukan. Memang iya, akan tetapi kemudian dalam evolusinya sudah terlalu jauh. Iya. Udah bukan. Ini bukan lagi sekte ya, tapi Bukan sudah lagi aliran sekte. tersendiri udah. Nah, itu dia. Nah, tapi Ahmad Syaroni sadar kalau kita hadapi dengan kekuatan bersenjata secara langsung dan dia sudah coba itu, akhirnya yang turun langsung ternyata adalah penjajahnya sendiri, yaitu ya Israel tadi. Maka yang dia lakukan adalah milisi-milisi Badui yang bersenjata sama dia. Negara nggak ngomong silakan serang, tapi negara ngomong jaga ketentraman dan lain sebagainya tanpa melarang orang-orang Badui tadi menyerang Druze. Dan ini nggak banyak disorot. Sudah 1.000 orang dari milisi Badui yang Ahlus Sunnah tadi syahid. Masya Allah. Melawan Druze tadi. Kan jumlahnya berapa tuh yang Badui? Kalau setahu saya, kalau Druze ini kan ada sekitar 800 ribuan ya. Ya, Badui lebih kecil. Badui lebih Sekitar kecil. puluhan ribu, tapi mereka ini lebih solid. Oh gitu. Lebih solid karena tidak pragmatis. Gitu loh. Orang-orang Badui ini dia punya ideologi sendiri dan udah ratusan tahun tinggal di sana. Jadi mereka ini lebih kompak dalam menjaga tanahnya. Gitu loh. Nah, kemudian singkat cerita, karena rencana mereka ini gagal untuk memisahkan provinsi Suwaida dari Suriah menggunakan Druze, akhirnya penjajah pun menyerang langsung Kementerian Pertahanan Suriah. Gitu loh. Ya, bahkan katanya itu pesannya bukan hanya untuk Suriah, tapi pesannya untuk Turki juga katanya. Untuk Turki juga. Cuman, nggak bisa digituin Erdogan. Gitu loh, itu Rusia ini aja. ngeri ya. Iya, Rusia jadi tembak jatuh pesawatnya gitu kan. Nggak bisa digituin. Akhirnya apa yang terjadi? Beberapa ratus kendaraan lapis baja langsung dikirim itu Ke ini Damaskus. ke Damaskus dan sebagian besar juga dikirim ke kawasan Suwaida. Dijagain di sana. Dan tahu nggak pada saat podcast ini dibuat tadi malam itu perwakilan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Turki ketemu sama perwakilan dari pemerintah Suriah di mana? Di Quneitra. Ketemu di situ. Dan itu adalah titik strong point konflik antara Suriah dengan Israel. Wow. Berarti memang memberikan sinyalemen tegas sekali itu. Sinyal tegas banget. Lu ngambil Quneitra, lu sama aja ngambil Istanbul dari gua. Kenceng banget udah. Ngeri emang Turki. Berarti Hakan Fidan ya salah satunya ini yang kemudian Menlu dan ya dengan Kementerian Pertahanan Turki saya rasa sudah memberikan satu sinyalemen balik yang betul. Kalau kemarin kan saya lihat ya Israel masih dikatakan ya di jumping gitu kan, radarnya dihilangkan gitu ketika masuk ini dan sebagainya. Cuman kalau udah sampai ngebom ibu kota menurut saya cerita bakal berbeda nih. Dan saya dapat info juga dari Bang Pizarro ya kemungkinan
Turki sedang menyiapkan perang juga dengan Israel ini. Betul. Terbuka. Betul, dan tadi Israel juga pinter, dia tahu nih ini nggak boleh dibikin jadi perang nih, habis kita ya gitu kan, karena apa, persenjataan Turki bisa dibilang 11-12 lah sama Iran sama Pakistan, bahkan sedikit lebih kuat. Sedikit lebih kuat. Tidak bisa dibilang Turki itu sekuat itu, nggak juga. Akan tetapi kalau Turki dibilang lemah, ini ceroboh. Iya. Nah, maka apa yang terjadi? Maka dikerjain nanti Turki dengan isu-isu oposisi. Oh gitu. Gitu. Ya kita lihat ya, pemilu masih 3 tahun lagi ya. Nah itu dia. 2028 ya kan, kita doakan. Karena kebetulan pas 2023 saya masih di sana gitu, dan saya melihat daerah yang terkena dampak gempa kemarin itu diharapkan Erdogan akan basisnya tumbang di situ, justru malah menang. Nah itu dia. Kan saya bilang ini langkahnya Pak Erdogan ini dengan AKP ini sangat luar biasa gitu ya. Yang dimana koar-koar oposisi pun satu pun ya suaranya malah nggak ada di itu ya. Kecuali provinsi Hatay bukan Hatay, Adana ya. Dan Adana yang masih tetap di kubu oposisi lah seperti itu. Baik, ini juga Bro Amar. Setahu saya juga sudah mulai ada bantuan-bantuan internasional masuk atas nama negara gitu ya. Baik itu dari Timur Tengah seperti negara-negara Teluk, terus bahkan Eropa juga ya, bahkan termasuk Ukraina ini. Ini bukti apakah ini Suriah udah mulai dipercaya oleh dunia internasional? Sebelum saya jawab itu, saya tertarik juga dengan Ukraina. Jadi di musim panas ini itu Suriah itu kehilangan sekitar 40% pasokan gandum. Iya, itu yang menjadi krisis kan? Ini krisis parah. Nah, tapi balik lagi, Rusia ini kan mantan musuh. Iya kan? Mantan musuh. Meskipun kemarin Asad Syaibani sih udah ke Moskow. Salah satu agendanya kan menyeret Bashar al-Assad pulang gitu kan, buat dieksekusi. Terus kemudian dia diadili, terus menjamin agar senjata-senjata Rusia itu jangan lagi digunakan membantu Iran bagi menginvasi negaranya. Mendapatkan jaminan itu aja gitu loh. Dan sedangkan Ahmad Syarah juga menjanjikan kami tidak ingin lagi perang dengan Rusia, dan ini dipotong sama orang-orang pro Iran. Pernyataan ini yang serial dengan pernyataan tidak mau perang dengan Israel, berarti oh ini anti Israel. Enggak, sebenarnya karena ingin melindungi negaranya biar nggak perang lagi. Nah, Ahmad Syarah itu sadar ide-ide utopia dia mengenai negara Islam atau mengenai negara payung yang menjadi pusat kekhilafahan itu bukan dikubur, akan tetapi dia jalankan dengan bertahap dulu, gitu loh, bertahap. Dan kemudian inilah yang dia pelajari dari Erdogan. Gitu loh. Ya, Erdogan memberitahu masyarakat kamu yang ada di Damaskus, yang ada di Hama, yang ada di Homs, ini masyarakat sekuler, gitu loh. Nah, sehingga kemudian ketika kan gini, masyarakat internasional itu maunya apa sih? Maunya demokrasi, ya kan? Terus maunya apa sih? Hak asasi manusia. Maunya apa sih? Feminisme, gitu kan? Terus maunya apa sih? Ya udah, sumber daya alam yang ada tuh dibuka-bukain aja gitu loh, ya kan? Sementara kan di Suriah itu ada tambang fosfat, banyak kapur, zaitun, minyak juga ya? Minyak. Nah, ini nanti kalau soal minyak nih beda lagi nih, ininya apa namanya? Fieldnya nih, lapangannya beda lagi nih. Tapi intinya banyak banget nih yang bisa ditawar-tawarin nih ke dunia internasional. Udah tawar-tawarin aja, dan akhirnya penawaran ini pun ditangkap oleh dunia internasional. Tapi rupanya untuk Aleppo dengan Idlib ini bukan sumber daya alam yang mau diambil, tapi jalurnya. Nah, itu adalah jalur pipa minyak dan lain-lain sebagainya yang selama ini udah diganggu nih sama Rusia di tempat lain, sehingga alternatif yang paling menguntungkan ini lewat Suriah dibelokin ke Uni Eropa untuk menyelamatkan Uni Eropa dari krisis energi akibat perang di Ukraina. Nah, ini masih terkoneksi juga nih. Masih terkoneksi juga, dan Turki memang menggaransi itu, dan waktu dia hanya sekitar 2 tahun untuk bisa nawarin ini ke Uni Eropa. Kenapa? Setelah itu Turki tidak bisa lagi menjamin adakah akan Fidan nanti akan menang pemilu. Adakah nanti Bayraktar akan menang pemilu? Atau apakah Erdogan akan menggunakan escape plan yang paling tidak diharapkan, yaitu dengan apa namanya, tangan besi memaksakan berkuasa seumur hidup misalnya? Iya kan? Karena aja udah jadi kayak sultan. Udah kayak sultan, udah kayak khalifah, udah apa ya? Udah lama banget. Berkuasa ya. Dan ini paling stabil, stabil. Gitu loh. Nah, bagaimana dengan minyak? Ini dia masalahnya. Itu ya. Gimana? Kenapa SDF itu nggak mau ngelepasin provinsi Deir Zor dan Raqqa? Ketika saya ke Damaskus di musim dingin kemarin tuh, saya tanya sama teman-teman masyarakat gitu, maksudnya ya, teman-teman saya yang memang orang Damaskus, ini minyak kok bisa mahal? Karena kan ya harganya kurang lebih sama dengan di sini lah. Padahal kan kalian penghasil minyak gitu loh, dan artinya kalian tuh kuat ekspor impor. Dikasih tahu, kamu tahu nggak? Nih minyak yang dijual di Idlib, di Aleppo, di Damaskus, di mana dan lain sebagainya itu datang dari mana coba? Dari Deir Zor ternyata. Dari Deir Zor. Ya, karena sekitar 60-70% produksi minyak Suriah adanya di Deir Zor dan Raqqa.
gitu loh. Sehingga kalau SDF ini menguasai Deir-Zur, dia punya bergen yang cukup besar. Oke. Itu masalahnya, dan selama ini Amerika lah yang nge-backup mereka karena Amerika ikut mendapatkan keuntungan dari sana. Pasti. Dan memang Amerika selalu menjalankan modal politik yang secara nilai ekonomi ya. Itu dia. Kita harus ada timbal balik, apalagi kan di eranya Trump ini lebih orientasi dagang gitu, jauh lebih itu. punya kekuatan lah seperti itu. Baik, itu menjadi satu pertanyaan ya. Berarti memang sumber daya alam yang sangat potensial ini mencoba untuk kemudian bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan Uni Eropa dan sebagainya gitu, agar kemudian bisa menguatkan peran posisi Suriah diakui secara dunia internasional. Tapi kita kembali lagi bagaimana dengan sikap dunia Islam nih. Nah, Kayak gitu. Ini menarik juga. Sejak dulu kan Syam kita tahu ya disebut sebagai tanah yang diberkahi oleh Allah SWT dan akan menjadikan secara nubuah itu adalah kemuliaan Suriah nanti di dunia mata Islam, di dunia Islam gitu ya. Ya dengan adanya Masjid Umayyah gitu kan. Pasti nanti ada Islam. Ini bagaimana nih Suriah di bawah Ahmad Haddad bisa menjadi poros solidaritas dunia Islam dan khususnya juga nanti terkait dengan Palestina itu sendiri. masalah bisa atau enggaknya itu adalah janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Suriah nanti akan jadi tempat berkumpulnya kaum muslimin, dan bahkan bukan cuma janji tapi memang perintah. Perintah. Ada pasukan di Yaman, pasukan di Irak. Kita suruh kemana? Ke Syam. Ya kan? Artinya memang Suriah ini bakal dijadikan sebagai strong point-nya kaum muslimin nanti di akhir zaman. Gitu loh. Dan apa sih yang terjadi di akhir zaman itu ketika Dajjal itu mau masuk ke Damaskus lewat Gutoh? Itu kan dicegat kan, kata Nabi kan itu benteng terbaik kita karena Dajjal tuh gak bisa tembus. Begitu dikit lagi mau kalah, Nabi Isa turun di Damaskus. Ya kan akhirnya Dajjal tuh lari kemana? Lari ke Baitul Maqdis. Karena dia tahu gitu kan, tujuan dia itu untuk menguasai Baitul Maqdis. Dikejar sama Nabi Isa. Lalu kemudian pasti bersama dengan Nabi Isa ikutlah sejumlah besar pasukan kaum muslimin. Ya dari mana? Ya dari Suriah itulah. Ya kan dari Damaskus itu gitu loh. Nah, dari sini ya teman-teman sekalian, ini sudah merupakan tanda dari Allah, tanda kenabian bahwa Suriah memang akan menjadi strong point, basisnya kaum muslimin. Hanya saja sekarang pertanyaannya gimana caranya ya? Karena kan sekarang aja nggak kebayang gitu kan. Iya. Sementara kan masih butuh penguatan. Masih butuh penguatan dan lain sebagainya kan. Negara atau pemimpin negara yang paling menyadari hal ini adalah Saudi dan Qatar. Saudi dan Qatar. Kalau Turki menggaransi Suriah dengan kekuatan militer, ya kan garansi cek kosong lah gitu. Terserah lu nulis apa aja deh, terserah mau ngasih apa, gua kasih semuanya gitu kan. Arab Saudi dan Qatar ini menggaransi Suriah dengan uang. Secara finansial. Penandatanganan proyek-proyek besar pembangunan, bahkan terakhir ada bandara Damaskus itu mau dibangun. Ini intermezzo ya, kemarin ketika saya ke bandara Damaskus itu, teman-teman tahu nggak bandara Damaskus tuh cuman kayak terminal Kampung Rambutan. Serius? Iya. Pada bandara ibu kota ya. Bandara ibu kota gede itu kayak terminal Kampung Rambutan, dan saya itu ke sana pada saat terjadi pemberontakan Latakia. Wow. Apa yang terjadi itu bandara diledakkan, di jamming. GPS nggak ada. Nggak bisa di sana, hilang semua. Ya benar-benar cuma kayak terminal Kampung Rambutan, dan itu sama Saudi mau dibangun lagi yang mewah, yang bagus pokoknya. Luar biasa ya. Nah, bagaimanapun MBS luar biasa juga. Untuk kasus Suriah ya. Untuk kasus Suriah, makanya bagi orang Suriah dia pahlawan sekali. Betul. Dan bagi ahlu sunnah yang ada di Yaman, MBS ini juga pahlawan sekali karena kan membantu mereka menghadapi gerakan Nasrullah. Tapi itu yang lain ya, itu hal lain, bukan di sini bahasnya nanti. Lalu termasuk juga Syekh Tamim ya dari Qatar. Ya, Syekh Tamim dari Qatar. Apakah ini momentum emas gitu bagi umat Islam untuk menunjukkan kalau persatuan ini bisa lahir dari renungan perang di Suriah ini? Lah betul. Dan yang paling sadar momentum emas ini siapa? Netanyahu. Bukan kita. Ya? Iya, dia langsung takut. Apa yang dia lakukan? Dia langsung serang dengan pesawat tempur. Dia kerahkan milisi-milisi Druze. Dia sadar kalau sampai Suriah ini aman, jadi negara kuat, habis, selesai mereka. Karena Damaskus itu, ini kota besar paling dekat dengan Al-Quds. Gitu. Kita bicara aman, oke, aman, tapi aman tidak besar kotanya. Baik. Berarti memang sudah mulai ada tanda-tanda nyata nih ya. Sudah mulai ada tanda-tanda nyata. Baik dari Turki, baik itu dari negara Timur Tengah seperti Arab ya, kayak Saudi dan Qatar. Ini bukan negara kecil ya. Bukan negara kecil dan itu. Ya kita sudah tahu lah gitu kan, negara-negara sebesar Saudi, Turki dan ya sekaya Qatar itu bukan negara kaleng-kaleng gitu, membantu saudara-saudaranya gitu. Ya mungkin menjadi satu podcast yang nanti kayaknya nggak bakalan selesai di sini. Nggak bakal selesai karena ini masih ongoing nih. Baik, tapi saya berharap ini karena bicara durasi. Ya. Ada satu closing statement dari Bro Amar Risalah tentang bagaimana masa depan dunia Islam khususnya Suriah ini. Oke. Pertama, teman-teman sekalian, ingat ini aja belum ada setahun sejak revolusi Suriah, terus kita seakan-akan menyikapi Suriah sebagai negara besar. Sabar dulu aja.
Tunggu apa yang akan mereka lakukan, karena dalam setahun ini setiap bulan pasti akan ada gejolak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya berharap ya teman-teman kembali menguatkan konsep unity antar dunia Islam. Ini ada beberapa lembaga-lembaga yang memang fokusnya ke Suriah. Silakan teman-teman bantu. Mungkin lembaga ini juga ya ada gitu kan, ada fokusnya ke Suriah lewat Turki. Silakan. Akan tetapi saran saya jangan terlalu ekstrim membenci satu negara dan jangan juga terlalu ekstrim mencintai satu negara. Kecuali Israel. Kecuali itu Israel. Wajib itu. Kalau itu emang dibenci Israel Emang dibenci itu. Orang Yahudinya aja udah benci itu. Gitu ya. Iya, terakhir bahkan di Tel Aviv sudah besar-besaran nih ya. Iya, di demonya ya. 500.000 katanya yang turun. Saya dapat gitu. Itu nanti pembahasan di podcast kita selanjutnya. Podcast yang lain itu. Siap. Nah, oke. Ada lagi Bang Amal? Ya paling itu. Dan apa yang dilakukan sama Erdogan selama ini apa sih yang dilakukan itu? Ya, Turki. Mengangkat simbol-simbol kebesaran kaum muslimin. Biar apa sih? Timbul girohnya lagi dong. Iya. Gitu loh. Timbul lagi kayak kenapa sih kajian-kajian Turki Utsmani itu dikuatkan? Kenapa sih ada simbol-simbol seperti pesawat tempurnya itu dinaikkan gitu loh. Sampai kan kemarin Pak Prabowo beli 48 ya. Masya Allah. Kan. Saya udah datang tuh ke standnya kemarin. Nah itu dia kan. Diundang ke Ankara nanti. Karena lagi datang lagi di Jordan waktu itu. Nanti antum mana ajak lah. Insya Allah. Ya. Jadi kan karena kita bukan ke masjid tapi ke istana. Gitu kan. Nah itu kenapa sih? Untuk membangkitkan kecintaan dunia Islam gitu loh kepada perlawanan yang sedang terjadi. Kenapa sih orang sekarang simpati banget sama Iran? Karena kan industri senjatanya itu simbolik banget gitu loh. Rudal-rudal seperti Sijil dan lain-lain sebagainya itu kan. Nah Turki juga ingin menjadi seperti itu. Masya Allah. Gitu loh. Tapi nggak cuma rudal doang deh. Semua alutsista kayaknya sudah mulai dinaikkan gitu. Iya, dan grade-nya katanya kan pesawat tempurnya itu sekelas dia sama F-16. 35 dan sebagainya. Nah, itu dia. Baik, Bro Amar, terima kasih untuk podcast kita kali ini. Semoga setelah ini kita akan membahas satu podcast yang lebih seru lagi. Dan nanti ke depannya bisa membangun kesadaran buat teman-teman pemirsa YP Edukasi, persahabatan Islam Usmani. Nantikan ketemu lagi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.